Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi. Terima kasih kami dari Badan POM memberikan apresiasi yang luar biasa untuk ICCA karena telah menginspirasi kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bercerita tentang pengalaman saya sebagai agent kontak center Halo BPOM. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang WFO atau WFH? Ada? Iya, atau mungkin ada yang sambil layanan. Karena biasanya kalau mengikuti winner sharing ataupun expert class, saya biasanya sambil layanan. Namun mudah-mudahan kalau ada yang sambil layanan atau mengerjakan pekerjaan lain seperti itu, masih bisa mendengar suara saya ya sedikit-sedikit. Baik. Mungkin santai saja. Di sini saya ingin cerita sedikit pengalaman saya mengenai pekerjaan saya sebagai agent contact center Halo BPOM, kemudian keikutsertaan saya di The Best Contact Center Indonesia 2 tahun ke belakang. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri Syajarwati, biasa dipanggil Putri. Saya adalah seorang apoteker. Saya adalah agent contact center Halo BPOM 1500533. Saya kuliah S1 Farmasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lulus pada tahun 2013. Selanjutnya saya melanjutkan kuliah profesi apoteker di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2014. Kemudian tahun 2015 saya bergabung dengan Badan POM. Sejak pertama bergabung dengan Badan POM sampai saat ini saya mengisi jabatan sebagai agent contact center Halo BPOM 1500533. Selanjutnya saya bergabung ikut serta dengan The Best Contact Center Indonesia pada tahun 2019 mendapatkan medali bronze dan tahun berikutnya saya ikut serta kembali di kategori Best of the Best Agent Inbound dan mendapatkan medali platinum. Nah, sebelum saya memperkenalkan Halo BPOM, saya ingin memperkenalkan BPOM dulu nih kepada teman-teman semuanya. Sebetulnya apa sih BPOM? Yang orang sering salah juga bilang BPPOM. P-nya ada 2, padahal cuma ada 1 ya, BPOM atau Badan POM. Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan namanya, melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan. Nah, Badan POM sendiri hadir hingga pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, dengan menghadirkan balai dan balai besar POM di setiap provinsi di Indonesia, dan juga Lokapom di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Nah, tadi sesuai dengan namanya, untuk Badan POM sendiri melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan. Nah, kalau kita lihat di sini, obat dan makanan yang dimaksud bukan obat dan makanan saja, tapi termasuk obat, kemudian ada obat tradisional, suplemen, kosmetik, dan juga pangan olahan. Kalau kita lihat di sini pengawasan Badan POM luas sekali ya. Namun karena saking luasnya di sini nih, banyak yang salah kaprah terkait pengawasan Badan POM sendiri. Kenapa salah kaprah? Karena banyak yang mengira bahwa semua yang masuk ke mulut itu pengawasannya Badan POM. Padahal nggak gitu juga. Jadi seperti apa yang menjadi pengawasan BPOM? Nah, kalau di sini pangan, saya berikan contoh misalnya ikan segar, kemudian juga beras, memang ujung-ujungnya nanti dimakan. Tapi karena produk tersebut segar, maka kalau ikan segar itu di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan kalau beras di bawah Kementerian Pertanian. Nah, kemudian selanjutnya, seperti apa sih pangan yang diawasi Badan POM? Kalau pangan yang diawasi Badan POM adalah apabila pangan tersebut sudah diolah dan diberikan kemasan dan label secara lengkap. Contohnya, minyak goreng, kemudian juga air minum dalam kemasan, selanjutnya ada lagi mie instan, biskuit, wafer, nah itu yang sudah mengalami pengolahan, kemudian dikemas dan diberikan label lengkap. Nah, selanjutnya untuk kosmetik nih. Kalau saya perhatikan di sini memang kalau wanita sudah identik dengan berdandan ya seperti itu. Kalau laki-laki banyak sih sekarang ya yang sudah sering dandan juga. Tapi kalau saya tanya mas-mas atau bapak-bapak yang hadir di sini nih pada pagi hari ini, teman-teman mungkin ya, ada yang belum pernah pakai kosmetik mungkin? Bisa raise hand atau kalau mau open mic boleh? Ada? Semuanya sudah pakai kosmetik.
Ada Mas Kevin, Mbak, belum pernah memakai kosmetik. Oke, rekan-rekan, kita tunggu Mbak Putrinya ya. Mungkin sedang unstable koneksinya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Memang yang selalu jadi masalah kalau online sharing itu selalu jadi masalah jaringan ya, yang jadi problem utama. Jadi harap maklum gitu, karena Indonesia mungkin belum punya jaringan yang bagus di setiap daerah, jadi kita harus banyak bersabar ini kalau di era online sharing kayak gini. Sambil menunggu pembicaranya jaringannya nyambung kembali, kita informasikan ya terkait terkait nanti sesi Q&A kita. Untuk pertanyaannya kita buka untuk beberapa sesi gitu. Kita buka di sesi chat, kita juga buka sesi online langsung, buka open mic. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya ke Mbak Putri Syajarwati. Kita akan pilih 4 terbaik. Penanya terbaik ini kita akan berikan masing-masing 50.000, mendapatkan OVO sebesar 50.000. Nanti kita akan umumkan di akhir acara. Mbak Putri, apakah sudah ada di tempat atau bagaimana? Masih mempersiapkan ya, Mbak Al ya. Mungkin teman-teman di sini sambil menunggu Mbak Putri aktif kembali, karena kebetulan kami di tahun ini akan melaksanakan The Best Contact Center Indonesia 2021. Ini penyelenggaraan ke-15 ya. Tahun ke-15 kami menyelenggarakan The Best Contact Center Indonesia. Jadi kita relax saja kalau misalkan teman-teman punya ada pertanyaan terkait The Best Contact Center Indonesia di tahun 2021, silakan bertanya di chat gitu. Nanti kami akan bantu jawab beberapa pertanyaan terkait The Best Contact Center Indonesia di tahun 2021. Pelaksanaannya seperti apa sih? Apa aja yang perlu kami perhatikan gitu. Silakan bertanya di chat, nanti kami akan langsung bantu jawab di sini sambil kita menunggu Mbak Putri Syajarwati. Untuk tahun ini kategori lombanya apa aja ya Kak? Kita punya 3 kategori besar, jadi kita ada kategori individual. Kategori individual ini kayak kategori yang diikuti oleh Mbak Putri Syajarwati ini. Kita juga ada kategori korporat, program korporat, jadi perusahaan kontak center yang berpartisipasi akan menjelaskan bagaimana program kontak centernya yang berjalan saat ini, sesuai dengan mereka akan pilih. Punya 7 kategori program korporat yang bisa dipilih, mulai dari contact center operation, business contribution, digital media, kemudian ada technology innovation, ada people development, ada employee engagement, kemudian customer experience. Jadi kita ada 7 kategori yang bisa dipilih. Nanti perusahaan contact center yang berpartisipasi akan menjelaskan terkait program kontak center sesuai subkategori tersebut. Kemudian kita juga akan ada kategori teamwork. Kita ada 5 kategori teamwork yang kita adakan. Jadi itu kategori teamwork itu lebih kepada lomba keterampilan. Jadi seperti quality assurance, scheduling, kemudian kita ada apa lagi ya Mbak Yesika ya? Ini sepertinya Mbak Yesika juga punya masalah jaringan ya.
kita ada 5 kategori yang bisa diikuti, jadi nanti teman-teman bisa cek aja di website ICCA, kita sudah tulis semua kategori yang diadakan. Nah, untuk kategori individual sendiri, kita punya banyak sekali kategori yang bisa diikuti, level jabatannya itu mulai dari agent sampai manager, kita buka semua, jadi teman-teman silakan untuk melihat detailnya, aja di website ICC punya kategori yang bisa diikuti. Jadi keterangannya apa saja, definisinya apa saja sesuai jabatan itu bisa dicek di website ICCA. Kemudian dari Mbak Umi Fariha, untuk mekanisme perlombaannya apakah sama dengan tahun kemarin, Kak? Sebaiknya akan sama ya, Mbak. Jadi karena kondisinya masih COVID, kita akan laksanakan sesuai secara online juga gitu, mulai dari individualnya akan sama seperti tahun lalu, kemudian teamwork-nya juga akan sama, mungkin ada beberapa teknis-teknis yang kita perbaharui gitu, disempurnakan dari tahun sebelumnya, tapi untuk sebagian besar mekanisme perlombaannya itu akan tetap sama. Kemudian poin-poin yang perlu dipersiapkan untuk kategori korporat sub contact center itu apa aja ya, Kak? Poin-poin yang perlu disiapkan, jadi untuk kategori program korporat itu sendiri kita punya kita punya beberapa kita cuma punya 2 tahap. Jadi perusahaan hanya perlu mengirimkan video presentasi terkait pengenalan program contact center-nya, kemudian akan ada sesi interview bersama juri internasional. Nah, untuk poin-poin yang perlu disiapkan, pertama sih memang harus mempersiapkan video presentasi ya. Jadi video presentasinya itu materinya seperti apa, itu juga kita sudah naikkan di website ICCA. Jadi ada beberapa poin mulai dari penjelasan latar belakang program, kemudian data analisis program, kemudian sumber dayanya juga perlu dijelaskan, sampai dari KPI, result-nya, kemudian analisanya seperti apa, akan perlu dijelaskan pada video presentasi. Untuk listnya seperti apa itu sudah ada di website ICC, dicek aja ada template materi presentasi, itu sudah kita buat sesuai masing-masing subkategori. Kemudian ya untuk Smart Team ya Mbak Alia, ya salah satu kategori teamwork yang kita perlombakan itu adalah Smart Team. Kemudian juga kita ada telesales team. Jadi untuk perusahaan contact center yang punya punya agent outbound gitu atau agent telesales bisa berpartisipasi, jadi bisa mengirimkan agentnya untuk lomba nih kemudian telesales-nya di kategori tersebut. Kemudian oke. Sepertinya Mbak Putrinya sudah ada di tempat. Selamat pagi Mbak Putri, sudah kedengaran suara saya? Kita unmute dulu ya Mbak. Iya, silakan di-unmute dulu Mbak. Ya, untuk di-unmute, Mas tolong unmute. Oke, sudah di-unmute ya. Terima kasih Mbak Putri, kayaknya memang jaringan di... jaringannya ya kurang bagus, mohon maaf teman-teman semuanya. Ya, nggak apa-apa, tadi sambil kita terkait antara Indonesia. Silakan Mbak Putri dilanjutkan saja. Dilanjutkan ya. Baik. Ya, jadi tadi sampai produk pengawasan BPOM. Jadi Bapak Ibu memang pengawasan BPOM itu sangat luas sekali. Sampai-sampai kalau kita lihat TV itu mayoritas kebanyakan iklan yang ada di TV adalah produk pengawasan dari Badan POM. Nggak apa-apa Mbak Putri, sambil dilanjutkan aja. Ya, ada gangguan koneksi lagi ini sepertinya.
Nanti menyusul aja sih, nggak apa-apa Mbak Putri. Jadi teman-teman bisa mendengarkan Baik, aja dulu gitu baik. sambil. Jadi ya kita mulai saja ya mungkin ya sambil menunggu PowerPoint-nya karena memang ini seperti sedang jadi dijadikan sistem pengawasan BPOM ini sangat luas sekali. Nah, yang melakukan pengawasan terhadap produk dari badan sendiri sebetulnya bukan hanya namun terdiri 3 lapis. Yang pertama adalah produk selanjutnya AMUMSI. Nah, selanjutnya adalah Badan POM sebagai regulatori tentu saja. Nah, ini yang mengatur standar sebelum produk beredar ke pasaran. Dan yang ketiga adalah konsumen. Kenapa konsumen bisa melakukan pengawasan obat dan makanan? Karena konsumen sendiri merupakan orang yang paling dekat dengan produk, yang memutuskan nantinya suatu produk dibeli atau tidak, aman atau tidak untuk dirinya sendiri. Nah, apabila konsumen menggunakan produk dan diduga produk tersebut berbahaya, bisa melaporkan ke Badan POM. Maka dengan pelaporan yang terjadi, ini menjadi early warning bagi Badan POM untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, karena partisipasi masyarakat sangat berperan dalam pengawasan obat dan makanan, maka sejak tahun 1998, Badan POM meluncing ULPK atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Hal ini untuk masyarakat agar bisa melakukan pengaduan ke Badan POM. Selanjutnya, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengaduan obat dan makanan, tahun 2014 Badan POM meluncing kontak center Halo BPOM. Dengan keberadaan kontak center ini, terbukti mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Nah, sebagai agent kontak center Halo BPOM, saya memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab saya yakni melayani masyarakat melalui telepon, SMS, dan juga email. Karena memang konten Badan POM ini sangat erat kaitannya dengan kefarmasian, maka untuk basic pendidikan farmasis sangat diperlukan sebagai kompetensi dasar bagi agent kontak center Halo BPOM sendiri. Karena memang biasanya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat teknis dan erat kaitannya dengan kefarmasian. Nah, layanan untuk Halo BPOM sendiri ini secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah layanan informasi dan yang kedua adalah layanan pengaduan. Kalau melihat dari data tahun 2020 ini, layanan informasi menjadi primadona di Halo BPOM. Mungkin berbeda dengan kontak center yang lain, di sini layanan informasi sangat banyak sekali dibutuhkan oleh masyarakat. Namun hal ini juga menjadi tantangan untuk agen kontak center Halo BPOM. Kenapa? Karena dengan banyaknya informasi yang dibutuhkan masyarakat, kadang-kadang informasi tersebut yang dibutuhkan sifatnya random. Jadi tidak terprediksi seperti apa. Jadi selain product knowledge dari Badan POM sendiri seperti itu, seorang agent contact center harus memiliki kompetensi lain. Jadi harus mengetahui kira-kira produk yang erat kaitannya dengan Badan POM. Contohnya misalnya seperti deterjen, hand sanitizer, seperti itu. Ini pengawasan Kementerian Kesehatan. Namun kalau Halo BPOM agent-nya tahu, jadi produk tersebut pengawasannya di instansi mana, Halo BPOM tetap informatif ke masyarakat. Jadi tetap memberikan informasi dan solusi atas pertanyaan yang masuk. Nah, selanjutnya nih, untuk layanan informasi tadi kan tinggi sekali ya. Sebetulnya apa sih yang ditanyakan ke Halo BPOM biasanya? Nah, yang ditanyakan ke Halo BPOM antara lain adalah proses pendaftaran atau registrasi produk, kemudian juga ada sertifikasi ekspor impor, kemudian ada regulasi atau peraturan yang terkait di Badan POM sendiri. Kemudian selanjutnya ada pengujian dan lain-lain. Nah, kalau untuk layanan pengaduan, ini selain proses bisnis yang ada di Badan POM pengaduannya, kami juga menerima pengaduan obat dan makanan ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian media layanan yang dapat diakses masyarakat untuk Halo BPOM ini beragam ya. Dengan yang tertinggi adalah telepon. Hal ini dapat terlihat bahwa
bahwa masyarakat lebih beraksi langsung dengan petugas agen kontak center Halo Bepom. Karena media telepon ini tinggi, agen kontak center Halo Bepom memiliki peranan penting untuk peningkatan layanan seperti itu dan kepuasan masyarakat melalui layanan Halo Bepom sendiri. Selanjutnya saya ingin sedikit tentang saya mahal. Jadi jumlah tenaga di Indonesia itu jumlahnya 19. Kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang banyaknya 270 juta jiwa, itu tenaga kefarmasian jumlahnya hanya sekitar 0,023%. Nah, saya sebagai salah satu tenaga kefarmasian rasanya ingin memiliki kontribusi untuk bangsa ini. Sebetulnya untuk ilmu kefarmasian itu banyak digunakan di industri farmasi, kemudian juga di rumah sakit, ataupun apotik atau di sarana pelayanan kefarmasian. Namun akhirnya saya memilih Badan POM. Pada awal saya masuk ke Halo Bepom untuk mengisi jabatan sebagai agent contact center, sebetulnya saya tidak tahu pekerjaan saya apa. Saya tidak tahu apakah saya bisa berkontribusi untuk negeri ini. Karena saya berpikir waktu itu seorang agent contact center adalah tugasnya ngangkat telepon. Jadi ngangkat gagang telepon, kemudian bicara halo, mau bicara dengan siapa? Oh, bicara dengan Bapak A, kan sudah pekerjaan saya di situ. Tapi ternyata pekerjaan saya tidak seperti itu ternyata. Saya tidak angkat gagang telepon karena saya menggunakan headset ternyata, Kemudian juga angkat teleponnya tidak di pesawat telepon, tapi di komputer. Dan yang paling penting adalah tugas saya bukan menyampaikan telepon. Tugas saya adalah harus menjadi Google-nya Bepom. Saya harus menjadi Wikipedia-nya Bepom. Jadi apapun pertanyaan yang masuk, saya harus tahu jawabannya apa. Saya harus siap. Nah, di situ saya awalnya berat sebetulnya untuk menjadi seorang agent contact center karena mengingat product knowledge Bepom itu sangat banyak, sangat luas, yang mau tidak mau, suka tidak suka, tapi akhirnya saya suka menaklukkan product knowledge tersebut. Lama-kelamaan saya belajar dari situ. Saya belajar yang ketika sudah nyemplung istilahnya seperti itu, banyak hal baru ternyata di kontak center Halo Bepom. Nah, saya juga jadi sadar bahwa kontak center Halo Bepom ini merupakan satu titik permasalahan yang dibawa konsumen ke Halo Bepom. Contohnya apabila ada laporan misalnya terkait kosmetik ilegal ke Badan POM, itu hanya satu laporan saja, seperti itu, namun bisa mengungkap kejahatan yang sangat besar. Ini contohnya, gambarnya ketika ada laporan yang masuk ke kami, dan kami melakukan tindak lanjut. Ternyata memang omset kosmetik berbahaya ini mengandung merkuri ini sampai dengan miliaran rupiah. Nah, karena satu laporan saja dampaknya bisa besar untuk orang lain. Bayangkan kita bisa mengungkap kejahatan, kemudian juga selanjutnya berapa banyak orang yang terselamatkan dari kosmetik berbahaya tersebut. Nah, selanjutnya contoh yang kedua adalah apabila ada UMKM yang menanyakan ke Halo Bepom, seperti itu, prosedur pendaftaran produk. Dengan sabar, dengan telaten, Halo Bepom menjelaskan dengan ikhlasnya itu sedikit demi sedikit akhirnya si UMKM tadi mengerti dan bisa melakukan pendaftaran ke badan karena hasil UMKM tersebut untuk melakukan pendaftaran Badan POM. Selanjutnya UMKM tersebut bisa menjalankan proses bisnis. Nah, dari proses bisnis tersebut akhirnya banyak orang yang bekerja pada UMKM tersebut. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Nah, jadi tadi untuk laporan yang sedikit atau informasi yang sedikit yang diberikan oleh agent contact center, namun memiliki andil atau dampak besar. Tidak hanya bagi konsumen yang melapor saja, namun untuk orang lain juga. Nah, dari situ saya merasa bahwa saya senang apabila saya bisa membantu orang lain. Dan kalau ada yang bilang kalau kerjaannya cuma agent contact center doang, kerjaannya cuma angkat telepon doang. Tahukah teman-teman kalau agent contact center jauh lebih dari sekedar angkat telepon saja, jauh lebih dari itu. Karena seorang agent contact center, kalau dilihat tadi, bisa memiliki manfaat atau bisa memiliki dampak besar bagi orang lain apabila
kita mengeksekusi atau menangani masalah pelanggan dengan baik. Nah, dari situ kita juga sebagai problem solver, ketika orang punya masalah, kita bisa memberikan informasi dengan baik. Jadi di sana saya merasa senang, bisa bermanfaat, senang bisa melayani, seperti itu. Mungkin cerita sedikit, Bapak Ibu, rumah saya jauh sekali. Rumah saya di Tangerang sebetulnya, namun kalau diukur-ukur itu 60 km ke kantor Badan POM di Salemba, Jakarta Pusat. Saya tidak pernah ngekos, saya pulang pergi setiap hari biasanya. Nah, naik motor dulu pertama 17 km, sekitar 17 km ke stasiun, kemudian sampai stasiun Tangerang, saya naik kereta sampai Salemba, Jakarta Pusat. Nah, di sana meskipun saya capek naik motor, kemudian di kereta masih harus berdesakan, tapi karena saya senang melayani, seperti itu, semuanya tidak terasa. Semuanya jadi hilang begitu saja ketika ada konsumen yang bisa saya tangani dengan baik. Karena saya senang bermanfaat, saya senang berguna, saya senang bisa melayani, dan ternyata saya juga menyadari bahwa saya bangga untuk melayani. Saya bangga untuk melayani melalui Halo BPOM. Nah, dari awal pertama Badan POM terbentuk, maksud saya kontak center Halo BPOM di launching pada tahun 2014, memang kontak center Halo BPOM fokus pada pengembangan sendiri Halo BPOM tersebut, baik secara sarana prasarana ataupun untuk pengembangan SDM-nya, seperti training-training dan lain sebagainya. Nah, namun kita sadar kalau untuk berkembang memang perlu dukungan dari luar. Maksudnya harus berbaur dengan dunia luar, kontak center seperti apa. Nah, maka tahun 2019 di Halo BPOM sendiri kami memutuskan untuk melakukan satu gebrakan. Nah, gebrakan itu adalah dengan mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2019. Dan pada waktu itu pertama dan satu-satunya dari Halo BPOM yang dikirim untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut. Awalnya memang saya takut, kemudian juga saya sedih. Takutnya karena saya membawa nama besar BPOM. Dan sedihnya adalah waktu itu saya sendirian, betul-betul sendirian, tidak ada teman, apalagi orang yang bisa saya ajak diskusi terkait kompetisi ini. Namun karena dukungan dari pimpinan, kemudian juga dukungan dari teman-teman agent kontak center lain dan juga keluarga, saya maju. Bismillah. Mungkin di sini ada yang pernah ikut The Best Contact Center 2019 atau belum pernah 2020 saja. Mungkin kalau belum, saya ingin flashback sedikit. Di 2019 saya mengikuti kontak center Halo maksud saya The Best Contact Center Indonesia 2019. Sebelum masuk ke lomba, di sana ada pembekalan. Nah, pembekalan sendiri atau bisa disebut sebetulnya seperti karantina. Nah, di sana karantinanya diadakan 3 hari 2 malam kalau tidak salah. Lagi-lagi karena saya sendiri di sana, kemudian juga tidak ada teman. Sebelum saya ke pembekalan ini, saya mencari tahu sebetulnya ini kompetisi apa sih gitu kan. Kenapa presentasi dilombakan seperti itu? Saya baca majalah ICCA di sana, ada beberapa testimoni yang menarik untuk saya. Testimoninya adalah memang kebanyakan pengalaman berharga dalam hidupnya dan lain sebagainya. Namun satu testimoni yang sampai saat ini saya ingat adalah ada yang mengatakan bahwa The Best Contact Center Indonesia ini seperti deg-degan, dan deg-degannya itu seperti memacu jantung, memacu adrenalin, bahkan lebih deg-degan daripada ijab kabul. Orang tidak tahu apa-apa, masa iya sebegitu deg-degannya gitu kan. Namun akhirnya saya coba pelan-pelan, sedikit-sedikit, saya melangkah akhirnya ke karantina, dan di sana saya tidak teman sama sekali. Setelah masuk mendapatkan kamar, kebetulan waktu itu bersama dengan teman-teman dari BNI Life Insurance. Kalau ada yang nonton mungkin, hai teman-teman dari BNI Life Insurance. Waktu itu satu kamar 4 orang, dan mereka 3 orang dari BNI Life dan saya sendiri dari BPOM. Tidak menyangka saya sambutan mereka baik, karena kita waktu itu juga banyak sharing seperti itu, dan akhirnya saya menjadi ekor mereka, karena memang saya sendirian waktu itu, kasihan katanya, dari BPOM cuma sendiri gitu kan. Sudah, akhirnya
saya di sana bersama teman-teman dari BNI Live seperti itu, sering ngobrol. Namun memang tidak dari BNI Live saja. Saya berkenalan juga dari teman-teman lain, dengan teman-teman lainnya seperti dari Ditjen Pajak, kemudian juga dari Bank Indonesia, kemudian selanjutnya dari KAI, CIMB Niaga, kemudian ada PGN juga, Bhinneka Life Insurance, BCA, dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang akhirnya saya punya teman banyak sekali. Nah, kemudian juga di sini selain punya teman banyak, di The Best Contact Center Indonesia 2019, yang menjadi luar biasa menurut saya adalah ini pengalaman berharga bagi saya. Nah, ini baru karantina loh, baru karantina belum lomba, tapi sudah pengalaman berharga. Kenapa pengalaman berharga? Karena memang untuk hal tersebut ketika itu saya bertemu dengan orang-orang hebat. Semuanya yang datang waktu itu pada saat karantina adalah orang-orang hebat. Saya menemukan detak-detak atmosfer dari kompetisi. Semuanya semangat, semuanya siap, semuanya tidak ada yang malu-malu. Wah, luar biasa sekali. Saya merasa yang waktu itu pertama kali minder sebetulnya. Karena mereka teman-teman itu sudah tahu proses regulasi dari kompetisi ini seperti apa, materi ujian online sudah tahu, kemudian slide presentasi bahkan sudah siap. Waktu itu saya masih nol dan tidak tahu apa-apa. Namun semua itu ketika saya karantina, saya coba sedot semaksimal mungkin ilmu yang bisa saya dapat karena saya pikir nanti akan saya share ke teman-teman di Badan POM nantinya. Nah, di sana saya mulai belajar setelah karantina, mengejar ketertinggalan saya, karena memang lombanya waktu itu lombanya 2 tahap saja kalau untuk 2019. Yang pertama adalah ujian online, yang kedua adalah presentasi, dan semuanya dilakukan secara langsung. Untuk presentasi langsung ini memang ternyata adrenalinnya luar biasa. Betul yang memberikan testimoni lebih deg-degan daripada ijab kabul, meskipun saya tidak tahu, belum tahu ya kan. Nah, di sana yang bikin deg-degan pada tahun 2019 adalah pertanyaan fishbowl. Kalau di 2020 pertanyaan wawancaranya memang langsung, namun melalui Zoom ya. Ketika 2019 ini ketika setelah selesai presentasi, pertanyaan fishbowl-nya dilakukan secara langsung. Jadi ketika setelah selesai presentasi, juri akan membacakan pertanyaan. Dan waktu selama sekian menit, peserta harus menjawab pertanyaan tersebut. Kalau saya bilang pertanyaan fishbowl untuk 2019 ini seperti ketika mengikuti ajang Putri Indonesia. Kenapa? Karena di sana harus terlihat bagaimana kita bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan terlihat cantik seperti itu. Nah, itu pengalaman luar biasa juga. Kapan lagi kan ikut serta lomba, tapi seperti Putri Indonesia. Di sana pengalaman berharga juga untuk saya. Nah, akhirnya pada selesai lomba, saya lakukan yang terbaik waktu itu. Saya coba lakukan terbaik karena memang ini sudah amanah ya, meskipun awalnya takut, malu-malu karena memang saya anaknya jarang tampil sebetulnya. Tetapi setelah mengikuti The Best Contact Center Indonesia, berubah memang, agak berubah sedikit lah ya. Nah, tiba saatnya gala dinner untuk malam kemenangan. Waktu itu karena lagi-lagi Badan POM itu hanya saya yang ikut berpartisipasi, gala dinner hanya boleh dihadiri oleh 2 orang saja dari perusahaan. Waktu itu saya dengan atasan saya datang seperti itu, lihat kanan kiri, wah, Bu, kita cuma berdua ya, Bu, krik-krik ya, Bu. Padahal perusahaan-perusahaan lain, begitu megahnya. Tapi juga ini pengalaman bagi kita dari Badan POM sendiri untuk mengikuti presentasi secara langsung. Dan alhamdulillah, saya tidak menyangka juga di pertama kalinya saya ada di daftar pemenang. Waktu itu saya mendapatkan medali bronze dan mendapatkan reward untuk benchmarking ke Malaysia, ke kontak center, teledirect, dan juga konsentrik. Nah, kapan lagi kan menang lomba, kemudian hadiahnya jalan-jalan ke luar negeri gratis, dapat ilmu pula. Nah, di 2019 memang pengalaman yang luar biasa untuk saya, pertama kali mengikuti The Best Contact Center Indonesia. Nah, ini foto-fotonya teman-teman dari BNI Live, kemudian juga ada ketika kami sedang pembekalan atau karantina, kemudian ini saya saat presentasi, seperti itu.
dan akhirnya saya menang. Kemudian ini kami terbang ke Malaysia bersama dengan pemenang yang lainnya. Nah, untuk tahun 2020 sebetulnya pada saat saya diberikan mandat kembali untuk mengikuti The Best Contact Center Indonesia, saya masih takut. Kenapa? Karena saya merasa 2019, mungkin saya hanya beruntung saja ada di daftar pemenang. Tapi lagi-lagi saya diamanahi, saya harus melakukan sesuatu yang memang saya bisa waktu itu. Saya coba, saya lakukan yang terbaik versi saya waktu itu. Saya lakukan apapun semampu saya untuk kompetisi ini, karena sudah diberikan mandat. Kemudian selanjutnya untuk presentasi memang agak berbeda dengan 2019 ya. Untuk presentasi ini dilakukan secara online melalui video, jadi memang adrenalinnya tuh lebih tinggi di 2019 memang. Lebih deg-degan, karena memang langsung. Jadi dari ujung kaki sampai ujung, kepala sampai ujung kaki, itu dilihat oleh Dewan Juri. Kalau 2020 memang lebih mudah karena melalui video seperti itu. Namun video juga tidak kalah susah sih sebetulnya. Karena kan tidak langsung ya, tidak langsung itu bisa jadi monoton kalau kita tidak mengemas video tersebut dengan baik. Nah, kalau untuk ujian online sebetulnya mirip, hanya saja memang dilakukannya di rumah kalau 2020. Kemudian untuk fishbowl tadi, pertanyaan fishbowl di 2020 kembali muncul, namun ada sesi tersendiri, sesi wawancara. Dan sesi wawancara ini memang bobotnya jadi lebih besar karena video presentasi, karena presentasi dalam bentuk video. Jadi penilaiannya lebih ke pada saat wawancara seperti itu. Nah, ini contoh ketika Zoom kami ujian online, kemudian video pada saat wawancara, dan akhirnya saya memenangkan medali platinum untuk kategori Best of the Best ini melawan dengan rival dari tidak hanya dari lembaga publik kali ini, namun juga gabungan dari perusahaan-perusahaan lain juga. Di sana ada BCA, kemudian ada Coca-Cola, Bank Indonesia, ada Ditjen Perbendaharaan juga, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya di sini yang bisa saya katakan ketika mempersiapkan The Best Contact Center Indonesia, mungkin sebelum-sebelumnya sering di-sharing oleh para pemenang lain di winner sharing ataupun di expert class sebelum-sebelumnya, tapi di sini saya coba memaparkan versi saya ya. Nah, di sini untuk ujian tertulis. Untuk ujian tertulis, pada tahun 2019 saya hanya mendapatkan nilai ujian tertulis 70. Waktu itu pas sekali dengan passing grade, di mana teman-teman lain, lawan-lawan saya, memiliki nilai ujian yang di atas 80. 88, 86. Saya jauh sekali waktu itu tertinggal. Namun karena memang saya waktu itu pertama kali juga kaget dengan soal-soalnya, ya sudah. Dan ketika saya kembali mengikuti di tahun 2020, saya mendapatkan nilai 88, meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, itu saya pelajari karena tahun sebelumnya saya kaget dengan soal-soalnya, dan tahun 2020 saya mencoba terus mengulang soal-soal tryout. Jadi diulang sampai kita familiar dengan soal-soal yang nantinya akan diberikan oleh panitia dari TBCCI. Kemudian selanjutnya untuk presentasi nih. Kalau presentasi langsung memang diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki tadi ya, karena memang langsung berhadapan dengan Dewan Juri. Nah, kalau untuk tahun 2020, selain materi presentasi, memang juga harus dilihat dari hal pendukung lainnya. Kalau dari materi presentasi, 2020 pun sebetulnya sama. Saya di sana mengangkat tema pelayanan pengalaman yang menarik untuk Dewan Juri ketika menyimak video presentasi saya. Contohnya tahun 2020, saya mengangkat tema waktu itu adalah minyak kayu putih. Kenapa minyak kayu putih? Karena dengan berawal banyak yang menanyakan mitos atau fakta minyak kayu putih sendiri ke badan minyak digunakan untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, pada waktu itu saya angkat menjadi tema pelayanan presentasi ini seperti itu karena memang untuk minyak kayu putih sendiri adalah
produk yang di bawah pengawasan BPOM. Nah, saya sebagai mewakili lembaga negara di sini ingin memberikan klarifikasi bahwa memang minyak kayu putih adalah obat luar yang cara penggunaannya adalah dioleskan ke bagian yang sakit saja, sehingga tidak bisa ditelan. Nah, dari situ juga saya memberikan informasi di video presentasi saya bahwa kalau memang mendapatkan broadcast yang belum tentu kebenarannya, itu jangan di-sharing secara sembarangan. Jadi stop sharing sebelum disaring. Jadi kalau misalnya itu hoax, cukup berhenti di kita aja gitu. Jadi di sana saya memberikan pengalaman pelayanan saya ketika saya menangani pelanggan terkait minyak kayu putih. Selain itu, minyak kayu putih juga sebetulnya erat kaitannya dengan kehidupan saya sehari-hari. Tadi yang rumah saya jauh, sering masuk angin, kemudian juga sering pegel-pegel, maka memang minyak kayu putih ini menjadi teman perjalanan saya biasanya sehari-hari. Nah, di sana pengalaman tersebut yang kemudian saya angkat menjadi tema yang menarik dan diangkat dalam presentasi. Nah, selanjutnya adalah yang diperhatikan selain tema presentasi tadi adalah intonasi suara. Kenapa? Karena di video ini pasti banyak yang mengantuk, bosan, monoton seperti itu. Maka dengan kita memainkan intonasi suara seperti itu, bisa terlihat lebih ekspresif. Jadi dewan juri lebih tertarik seperti itu untuk mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh kita sehingga pesannya bisa sampai. Nah, selanjutnya untuk wawancara. Wawancara ini memang melalui video Zoom. Dan tips dan triknya adalah sederhana, yaitu percaya diri. Sampai saya tuliskan 3 kali. Percaya diri, percaya diri, percaya diri. Karena memang tips trik ini yang saya gunakan untuk pada wawancara. Kenapa percaya diri? Karena sebetulnya pertanyaan yang muncul pada saat wawancara adalah pertanyaan keseharian kita sebagai agent contact center ataupun kategori lain-lain ya, seperti itu. Nah, pada saat diwawancara, apabila kita menguasai pekerjaan kita dengan baik, sebetulnya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut juga dengan baik. Kalau kita percaya diri, kita bisa terlihat lebih menguasai panggung. Seperti itu. Karena sebetulnya kita sudah tahu jawabannya apa. Namun dengan percaya diri, kita bisa terlihat lebih menguasai, kemudian juga terlihat pintar seperti itu. Nah, kalau seperti Putri Indonesia mungkin ya, terlihatnya seperti kecantikannya, inner beauty-nya itu terlihat kalau kita percaya diri. Nah, demikian tips dan trik saya dari mengikuti 2 tahun sebagai agent inbound, di kategori agent inbound, di mana di pertama memang dengan lembaga publik lawannya, kemudian yang di tahun kedua, di tahun 2020, karena memang kategorinya gabungan, maka dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Alia atau melalui chat juga boleh. Ya, demikian Mbak Alia, terima kasih. Baik, give it applause dulu dong buat Mbak Putri, luar biasa sekali. Banyak banget tips dan trik yang dibagikan seputar The Best Contact Center Indonesia, sampai diceritain banget ya detailnya pengalaman dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi teman-teman sudah punya bayangan nih kalau untuk ikut The Best Contact Center Indonesia di tahun 2021, itu berasa perbedaannya antara 2019 yang offline sama yang 2020 yang online. Yang jelas memang di tahun 2021 ini kita akan tetap menerapkan sistem online ya Mbak di kegiatan The Best Contact Center Indonesia ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait agent inbound, mungkin pengen tanya tips dan trik terkait pelayanan ataupun tips dan trik lainnya terkait The Best Contact Center Indonesia, feel free untuk bertanya di kolom chat. Kita akan juga buka pertanyaan di sesi open mic, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan untuk rekan-rekan sini untuk bertanya dulu lewat open mic sebelum kita buka di sesi chatnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lewat open mic. Wah, ini udah banyak nih. Ada tadi yang pertama bukan Mbak Kurota Ayun. Saya kasih kesempatan dulu untuk Mbak Kurota Ayun ya. Silakan Mbak Kurota. Baik. Terima kasih Kak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua.
Selamat pagi. Keren banget Kak Putri tadi pengalamannya, selain sharing tentang BPOM yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, juga sangat actionable banget ya Kak. Baik. Oke Kak, aku izin nanya terkait, kan kalau misalnya Kak Putri tadi ada pengaduan dan ada informasi gitu ya Kak. Nah, Baik. terkait dengan pengaduan nih Kak, gimana sih cara Kakak itu menghadap ketika menjadi agent call center gitu Kak? Gimana cara Kakak menghadapi orang-orang yang kayak kalau misalnya nelfon marah-marah kayak gitu? Cara Baik. mempengaruhi orang itu supaya mereka tenang gitu kayak gimana sih kalau versi Kak Putri gitu? Terus yang kedua, terkait dengan informasi tadi, karena 93%-nya itu bertanya tentang informasi gitu ya Kak saat menghubungi kontak centernya. Cara Kak Putri knowledge manajemennya gimana sih Kak? Apalagi di kata Kak Putri informasi-informasi update gitu kan ya Kak. Baik. Nah, dan yang terakhir nih Kak, Baik. pada saat ikut lomba, itu momen apa sih yang menurut Kak Putri itu merupakan momen yang paling down menurut Kakak, dan how you handle that moment gitu. Makasih banyak Kak Putri. Baik, terima kasih Assalamualaikum. pertanyaannya. Boleh dijawab langsung Mbak Alia atau kita menunggu yang lain dulu? Boleh Mbak dijawab langsung, tapi sebelum Putri menjawab, boleh tahu urut ini jurusan mana ya? Oh iya, maaf ya Kak tadi lupa kenalan. Baik, ya boleh kenalan dulu ya. Ya, nama saya Aan, biasanya dipanggil gitu. Saya dari HIDJPB nih, bareng teman-teman yang lain juga, ada Nila, Kevin, sama Angel itu. Ya, silakan Mbak. Baik, saya di sini sudah catat tadi pertanyaannya bagaimana cara menghadapi konsumen yang marah ya. Ya, memang ke Halo Bepom seperti itu banyak layanan informasi yang kami terima. Namun memang tidak menutup kemungkinan juga untuk konsumen datang ke kami dengan marah-marah. Seperti itu. Mungkin marah-marahnya tidak marah-marah biasa juga ada sih beberapa. Tidak mulus-mulus saja sebetulnya seorang agent kontak center Halo Bepom ini dalam menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, yang saya hadapi apabila ada konsumen marah-marah atau hard complaint biasanya, yang pertama, kita harus tahu bahwa konsumen datang ke kita, ke agent contact center dengan marah-marah, itu pasti ada masalahnya. Masalahnya itu apa? Seperti itu. Bisa jadi masalahnya memang di badan POM, atau bisa jadi juga masalahnya sebetulnya ada pada konsumen itu sendiri. Nah, kita di sana harus memiliki empati. Harus memiliki empati, harus tahu seperti itu permasalahan pelanggan itu seperti apa sebetulnya. Kemudian yang kedua, saya menempatkan diri sebagai wakil Bepom. Jadi ketika ada orang yang marah-marah, kita anggap itu marah-marahnya bukan secara pribadi. Oh, itu marah-marahnya bukan ke kita kok. Jadi kita bisa tenang dalam menghadapi hal tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian juga kita menempatkan diri memang sebagai wakil Bepom, wakil perusahaan kita sendiri, kita ajak sebetulnya masalahnya bagaimana, kemudian juga lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu permasalahan tersebut. Karena meskipun marah-marah, kemudian juga kadang-kadang ada kata-kata yang keluar yang tidak boleh dikeluarkan sebetulnya ya, tapi keluar seperti itu. Diajak diskusi dengan baik, bisa kok diajak diskusi dengan baik. Nah, di sana kadang-kadang memang kalau sudah emosi seperti itu, meskipun saya sudah menemukan di Bepom, namanya manusia ya, yang tidak bisa juga kontrol, tapi yang saya lakukan adalah tetap dengan kepala dingin seperti itu dan hati yang sabar. Biasanya kalau misalnya sudah keterlaluan seperti itu komplainnya, tips dari saya adalah karena memang kita tidak terlihat ya, agent contact center itu tidak terlihat. Saya biasanya mute dulu, mute 1 detik atau 2 detik untuk menghela nafas panjang biasanya. Nah, setelah menghela nafas panjang, biasanya saya jadi tenang kembali untuk menghadapi konsumen. Nah, kembali bahwa kita adalah wakil perusahaan kita harus menangani dengan kepala dingin, semarah-marahnya konsumen, kalau kita bisa menyelesaikan masalahnya, pasti nanti tenang kok pada akhirnya. Nah, itu tips dari saya juga, jadi menghela nafas dan menjaga mood sebetulnya. Jadi apapun permasalahannya itu pasti ada solusinya lah. Karena kadang-kadang ketika datang pengaduan itu tidak semuanya salah Bepom.
maksudnya bisa jadi itu karena masalah tersebut karena ketidaktahuan dari pelanggan. Seperti ada pelanggan yang marah-marah, "Duh, gimana sih ini sistemnya tidak bisa diakses dan lain sebagainya. Saya tidak bisa memasukkan ini dan lain-lain sebagainya." Ternyata marah-marah itu karena ketidaktahuan dari konsumen sendiri menggunakan. Jadi akhirnya ketika saya ujung-ujungnya malah terima kasih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara manajemen untuk peningkatan product knowledge ya Mbak. Jadi untuk product knowledge di Badan POM memang betul luas sekali dan banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar yang ditanyakan ke kami seperti itu karena memang ini butuh proses pembelajaran ini butuh proses dari awal sekali. Memang harus rajin-rajin baca peraturan BPOM. Kemudian setelah rajin-rajin baca peraturan BPOM, karena saking banyaknya sering lupa juga sebetulnya. Nah, di sana ketika ada komen yang menghubungi kami, biasanya kami mengarahkan ke peraturan yang berlaku di Badan POM. Seperti itu. Dan untuk update informasinya sendiri, kami agent kontak center Halo BPOM sering mengadakan sharing knowledge dengan unit-unit teks. Jadi kalau ada informasi terbaru, kemudian juga ada terbaru seperti apa, kita bisa tetap update dan memberikan informasi yang terbaru pada saat itu ke masyarakat. Atau memang kalau seandainya ini adalah kebijakan yang belum pernah keluarkan, biasanya memang kami melakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan eskalasi ke unit teknis. Nah, kemudian yang ketiga, ikut lomba momen yang paling down. Sebetulnya dari awal sebetulnya, ketika saya ditunjuk, saya langsung down. Saya langsung down. Kenapa? Karena sebetulnya pada dasarnya saya adalah anak yang jarang tampil, anak belakang yang jago kandang, beraninya cuma di belakang telepon doang. Nah, pada saat itu saya ditunjuk, saya takut, saya sampai konsultasi ke orang tua saya, bagaimana ini saya ditunjuk, tapi dikuatkan akhirnya, ini adalah amanah yang diberikan ke kamu. Ketika kamu mendapatkan amanah tersebut, berarti orang yang menunjuk itu percaya sama kamu. Coba jalani sebaik-baiknya, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Ketika kita melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa saat itu, yakinlah pada satu harinya nanti, itu kita akan memetik sesuatu pelajaran yang berharga. Nah, dari situ momen down saya sebetulnya. Namun karena sudah dibangkitkan, sudah saya kuat lagi. Nah, ketika masuk ke pembekalan, ke karantina, dari sekitar untuk menjalani ini, saya melihat semuanya, waduh keren-keren banget nih orang-orang. Gimana nih? Saya belum tahu apa-apa, tapi di situ saya coba membaur dengan yang lain. Waktu itu saya sebetulnya pura-pura kuat, pura-pura bisa, tapi sebetulnya sih dalam hati yang terdalam tentu saja melihat orang-orang yang lain yang begitu hebat, begitu percaya diri, saya minder. Tapi lagi-lagi karena memang ini kesempatan yang harus saya manfaatkan, saya bertanggung jawab untuk menyedot ilmu, tadi saya bilang, menyedot ilmu dari ICCA, apa yang bisa saya sedot, itu nantinya untuk instansi saya, seperti itu. Nah, di situ. Jadi setiap momen sebetulnya ada down-nya, namun kemudian saya berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk saya, seperti itu. Sampai gala dinner pun sebetulnya saya melihat orang lain yang begitu ramainya, begitu riuhnya, saya tetap down. Tapi ternyata yang cuma datang berdua aja, yang krik-krik tadi, melihat nama di pengumuman, melihat nama saya terpampang akhirnya, itu menjadi momen yang kilas balik lah, sesuatu yang berbeda ketika saya nangis selama saya mengikuti perlombaan, tapi akhirnya buah yang sangat manis yang saya terima waktu itu. Dan setiap momen down tersebut, saya coba menguatkan diri saya saja, karena ini saya niatnya adalah ingin sharing ilmu nantinya untuk teman-teman lain di BPOM. Ya, mungkin semoga menjawab ya Mbak An tadi ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Putri. Baik. Jelas sekali jawabannya.
Kita rupanya masih ada penanya lagi nih yang angkat tangan, ada 2 orang. Tadi karena pertama yang saya lihat Mbak Mega Dayana Putri yang angkat tangan, saya persilakan untuk Mbak Mega Dayana untuk berlangsung ke Mbak Putri ya. Silakan. Baik. Salah klik. Ya, silakan dibuka aja Mbak mic-nya. Oh iya. Ya, Ya, Mbak sudah. Mega. Ya. Perkenalkan, saya Mega dari PLN 123. Di sini saya mau tanya nih ke Kak Putri. Apa aja sih Kak suka dukanya menjadi kontak center Halo BP POM? Dan tadi kan Kakak udah jelasin tuh customer yang hard complaint ya kan. Rata-rata tuh di masalah apa ya Kak ya? Apa dari BP POM sendiri atau memang dari pribadi customer-nya sendiri gitu. Terus apa ada nih Kak customer yang memuji Kakak gitu, memuji Kak Putri? Jika memang ada tuh terkait apa ya Kak gitu. Terus terkait ajang ini TBCC itu bagaimana sih perasaan Kak Putri ketika mengajukan kembali di ajang The Best Contact Center Indonesia di kategori Best of the Best Agent? Dan untuk persiapannya apa aja nih Kak biar jadi pemenang di Platinum ya Kak ya? Dan apa sih Kak, ada nggak kendala saat ujian tertulis itu soal-soalnya bagaimana? Apa ada kesulitan yang membuat Kak Putri itu kayak aduh pusing gitu atau terkait presentasi gitu, terus sama wawancaranya Kak begitu. Terima kasih Kak. Baik, pertanyaannya ya. Boleh langsung dijawab Mbak Alia? Silakan Mbak Putri. Baik. Jadi yang pertama dulu Mbak Mega. Dengan Mbak Mega Mega Dayana, ya. iya. Mbak Mega dari PLN ya. Betul. Baik. Jadi suka dukanya menjadi kontak center Halo BPOM. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, memang layanan Halo BPOM itu yang terbanyak adalah layanan informasi ya. Jadi suka dukanya adalah kadang-kadang memang seorang agent kontak center pun ini telat update. Jadi ada update terbaru dari unit teknis bisa seperti itu. Ini kadang-kadang beberapa kali seperti itu terlewat. Jadi konsumen tahu duluan. Konsumen tahu duluan karena memang mereka langsung masuk ke aplikasi dan lain sebagainya seperti itu. Sedangkan agent contact center belum terinfo terkait tersebut. Nah, kadang-kadang di situ dukanya adalah merasa jadi kurang update, kurang gaul ya, karena tadi konsumen lebih tahu duluan terkait hal tersebut. Namun memang di sana saya sikapinya, oh jadi saya jadi tahu nih karena konsumen bilang seperti itu, saya jadi tahu. Nah itu. Kemudian juga ada informasi lain, misalnya juga dari instansi-instansi lain. Dari instansi lain kebijakannya berbeda misalnya seperti itu. Nah itu juga menjadi tantangan bagi kami untuk menjadi agent contact center di Halo BPOM. Karena tadi informasi terkait regulasi, peraturan, itu sifatnya sangat dinamis. Jadi kalau ketinggalan sedikit aja, seperti tidak tahu apa-apa, seperti itu. Jadi memang harus terus update pengetahuan seperti itu, sehingga kita tidak ketinggalan zaman terkait informasi-informasi terbaru. Nah, itu untuk dukanya. Kemudian untuk sukanya, nah ketika kita menghadapi konsumen dan bertanya, kemudian bisa menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan lengkap, seperti itu. Merasa senang, ada perasaan senang di diri saya. Oh, saya berguna nih untuk orang lain. Duh, kayaknya tadi ngejelasin bagus nih, gitu. Kepedean sendiri. Nah, tapi di situ saya merasa senang karena saya bisa membantu orang lain dengan informasi yang saya berikan, meskipun sedikit, secuil seperti itu. Namun kalau bisa berguna untuk orang lain, itu rasanya senang sekali menjadi seorang agent contact center. Makanya saya dari tahun 2015 tuh semangat seperti tidak surut-surut. Padahal kerjanya ya sebagai agent contact center. Namun semangat saya terus-menerus ada terus karena memang setiap saya bisa menangani dengan baik, itu tuh ada perasaan bahagia di hati saya. Nah, itu suka dukanya. Kemudian untuk yang hard complaint, seperti itu yang masuk ke Badan POM, selain misalnya dari aplikasi tadi ya, aplikasi yang
online yang memang di Badan POM sendiri untuk registrasi misalnya, untuk sertifikasi ekspor impor. Kadang-kadang memang ada yang tidak tahu, malah jadi marah ke Badan POM. Nah, itu bisa jadi seperti itu, namun ditenangkan, cukup. Nah, hard complaint lain yang sering masuk ke kami ada juga produk-produk ilegal. Produk ilegal misalnya ada produk susu misalnya, pernah kemudian susu basi dan itu marah-marah ke Halo Bepom. Katanya, gimana nih Bepom nih? Masa beredar susu kemasan basi di masyarakat seperti itu? Bagaimana nih? Apakah Badan POM bekerja seperti itu? Nah, di situ kita bisa menenangkan karena yang namanya pengawasan Badan POM itu sangat luas ya, dan ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan POM, namun juga tanggung jawab dari produsen yang bersangkutan yang melakukan produksi terhadap produk. Jadi kita tenangkan, biasanya dari Badan POM kalau terjadi hal seperti ini, misalnya produknya sudah terdaftar, namun ternyata dalam kesehariannya, ini produknya tidak memenuhi syarat. Tadi misalnya kemasannya sebetulnya masih baik, namun ternyata produknya basi seperti itu, produk susunya basi. Nah, ini Badan POM biasanya akan koordinasi ke perusahaan yang terkait untuk berkonsultasi nantinya, untuk memberikan konsultasi, untuk memberikan peringatan terkait hal tersebut. Nah, ini juga banyak terjadi hard complaint yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, mungkin ini mirip yang pertama ya, memuji Kak Putri gitu. Nah, ini jadi narsis nanti. Jadi kalau seandainya sudah memberikan informasi dengan baik, kemudian juga bukan membimbing, biasanya mengarahkan dengan baik seperti itu, yang tadinya awalnya si konsumen tidak mengerti, sampai berhasil, itu kadang-kadang ketika menghubungi kembali, itu mendapatkan apresiasi gitu. Makasih ya Mbak, saya bisa melakukan pendaftaran nih, bisa jadi produknya terdaftar, saya bisa jadi berjualan. Ini semuanya dengan bantuan Halo Bepom, itu sering sekali. Terima kasih ya Mbak gitu. Mbak sabar banget memandu saya, padahal saya tidak tahu apa-apa. Itu ada. Nah, itulah sebetulnya pujian-pujian yang seperti itu bukannya kita ingin dipuji ya, bukan ingin dipuji, karena memang kalau bekerja ya bekerjalah bekerjalah dengan hati, dengan ikhlas seperti itu. Kalau pujian-pujian itu bonus lah ya. Namun ketika memang ada yang memuji dengan apa yang kita kerjakan, itu rasa senangnya nambah 2 kali lipat karena merasa berguna bagi orang lain. Gitu. Jadi memang untuk pujian-pujian sendiri ada kalau konsumennya puas. Seperti itu. Atau kadang juga lewat survei biasanya ada juga yang melakukan apresiasinya ketika dilakukan survei kepuasan masyarakat oleh Halo Bepom. Nah, kemudian yang ketiga nih, bagaimana perasaan di The Best Contact Center Indonesia menjadi pemenang Platinum dan kendala pada masing-masing proses lomba ya. Untuk di The Best Contact Center Indonesia sebetulnya tahun 2020 ini awalnya galau. Galaunya karena memang kan di awal-awal ini adalah pandemi datang ya kan. Ini sebetulnya jadi atau tidak sih kompetisi ini gitu kan. Sebetulnya pengalaman yang akan saya share mungkin bukan contoh di karena waktu itu Badan untuk mengikuti kompetisi ini serba mepet, super duper mepet. Waktu di 2019 mempersiapkan kompetisi ini, presentasi maksud saya, hanya 8 hari saja kurang lebih. Namun di 8 hari tadi saya menyiapkan presentasi, saya coba fokus, saya coba quality time untuk mengerjakan presentasi ini sebaik mungkin. Jadi mungkin kalau instansi-instansi lain itu, kalau saya sharing sama peserta-peserta yang lain, itu menyiapkan presentasi dari tahun-tahun sebelumnya, saya cuma 8 hari waktu itu di 2019. Sebenarnya agak minder juga sih tadi. Tapi saya coba fokus, saya coba quality time saya untuk memang fokus pada presentasi tersebut, dan selalu menerapkan mindset yang positif. Jadi
apapun bisa terjadi kalau kita mau berusaha. Itu yang saya terapkan di diri saya waktu itu. Jadi mindset positif aja, sudahlah kita berikan saja yang terbaik. Untuk hasil nanti ya sudah, itu sesuatu yang bonus nantinya. Gitu. Dan untuk di 2020 sebetulnya ini tidak kalah ininya juga, tidak kalah mepetnya juga seperti 2019. Memang saya kurang belajar dari pengalaman waktu itu. Nah, masih saja saya mepet waktu itu untuk mempersiapkan video presentasi, karena memang di awal-awal itu PSBB juga, jadi video presentasi itu saya persiapkan sekitar dari awal, sekitar 3 mingguan saja. Namun kembali saya menerapkan fokus, kemudian juga quality time untuk presentasi saya, dan juga mindset selalu positif. Ya sudah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu, agar nanti hasilnya, segala hasil itu menjadi bonus lah untuk saya. Jadi ikhlas saja sudah, seperti itu kalau saya. Dan kalau kendala memang di 2019-2020 kendalanya sama ya. Tadi waktunya sendiri mepet, kejar-kejaran seperti itu, karena tadi kalau 2019 memang kami baru, dan 2020 memang ada pandemi ini, ada COVID ini, jadi makanya persiapannya juga tidak sebaik yang saya pikirkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian kendala lain adalah ketika ujian tertulis ya, ujian tertulis ini sebetulnya 2019 dan 2020 ini mirip. Kalau kendala di 2019, karena memang saya belum tahu untuk kontak center sendiri seperti apa sih, kemudian juga soal-soal yang akan tampil nanti seperti apa sih, karena saya juga kalau di 2019 tidak punya kakak kelas istilahnya, tidak punya kakak tingkat. Jadi tidak bisa ada yang saya tanya, senior saya siapa yang bisa saya tanya di Badan POM. Nah, waktu itu saya cari tahu sendiri, kemudian juga saya belajar sendirian, apa-apa sendirian, makanya di sana kendalanya di 2019 seperti itu. Namun di 2020 tadi karena memang saya sudah pernah di 2019-nya, saya menjadi tahu. Maka saya rajin-rajin tryout. Kalau di 2020 ya, jadi dengan rajin tryout diulang, kita sudah familiar dengan soalnya. Kemudian kalau untuk kendala wawancara sebetulnya tadi sih seperti yang sudah percaya diri aja gitu. Karena memang yang tahu pekerjaan kita sehari-hari adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kita tahu jawabannya apa, kalau kita tidak pede, kadang-kadang itu menimbulkan sesuatu yang sepertinya nih tidak menguasai deh orang ini nih dalam menjawab. Namun kalau kita pede seperti itu untuk mengungkapkan apa yang kita lakukan seperti itu akan menjadi penilaian lebih untuk para juri. Jadi intinya pede, udah ngomong aja gitu. Kita pede aja apa yang kita bicarakan nantinya di wawancara sendiri. Seperti itu. Mungkin semoga menjawab ya, Mbak Mega dari PLN. Iya, Kak. Terima kasih sudah bisa jawab. Baik. Kita tanpa perlu berlama-lama ya, Mbak. Terima kasih tadi Mbak Mega atas pertanyaannya. Kita masuk dulu ke sesi chat karena dari tadi rupanya sudah ada chat yang masuk terkait beberapa pertanyaan ke Mbak Putri. Pertama kita mulai dari pertanyaan Mas Ahmad Zainul Horiri. Ini dari AP1 seingat saya. Benar ya Mas Ahmad ya? Mas Ahmad, pertanyaannya pertama ini, kendala paling besar yang dihadapi seorang agent BPOM di masa pandemi seperti saat ini apa aja, Mbak? Kemudian nomor 2-nya, tahap-tahapan untuk mendaftarkan produk kita ke BPOM supaya produk kita terlisensi. Wah, ini pertanyaannya terkait BPOM lagi. Terkait BPOM, baik. Ya, langsung saja ya saya jawab ini dengan Mas Ahmad Zainul Horiri ya. Baik, jadi kalau yang pertama, kendala paling besar yang dihadapi agent inbound di masa pandemi saat ini adalah memang ketika pandemi berlangsung seperti itu, di Halo BPOM sendiri berubah. Yang tadinya kita ke kantor, jadi kami bekerja dari rumah. Dan kendalanya adalah makin banyak konsumen, karena memang sedang ada pembatasan juga ya dari Badan POM, memang saat ini sedang ada pembatasan untuk datang langsung, konsultasi datang langsung ke unit-unit teknis, ataupun ke
Halo Bepom sendiri yang bisa datang langsung. Nah, kendalanya adalah semakin banyak konsumen yang menanyakan ke kita, karena mereka tidak bisa konsultasi dengan datang langsung ke Badan POM. Otomatis karena tadi banyaknya konsumen yang datang, kemudian pertanyaannya juga jadi lebih teknis biasanya, karena mereka yang biasa datang langsung, hal-hal teknis yang ditanyakan ke unit seperti itu terkait kebijakan-kebijakan khusus seperti itu, jadi ditanyakan ke Halo Bepom juga. Hal ini memang menyiasatinya agak tricky ya bisa dibilang, karena memang kadang-kadang ada kebijakan yang tidak tertulis di peraturan. Itu hanya berdasarkan kebijakan dari pimpinan saja. Nah, di sini kita jadi sering menanyakan ke unit teknis, sebaiknya kita menjawab seperti apa? Seperti itu sih kendalanya. Karena tadi banyak kebijakan dari unit teknis yang akhirnya banyak konsumen yang menanyakan ke kami seperti itu, tidak dengan datang langsung. Karena sulitnya mengakses di masa pandemi ini dengan datang langsung. Jadi sebetulnya kami membuka untuk layanan tatap muka, namun itu juga masih pembatasan. Dan untuk praktisnya memang para konsumen juga malas untuk datang langsung ke Badan POM. Praktisnya ya sudah menghubungi Halo Bepom saja. Nah di situ jadi pertanyaan-pertanyaan baru sering muncul ke kami. Namun untuk mengembangkan ilmu kami jadi lebih sering juga diskusi dengan unit teknis untuk pertanyaan-pertanyaan baru yang sifatnya sangat-sangat teknis. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini tahapan-tahapan untuk mendaftarkan produk ke Bepom supaya terdaftar. Nah ini tergantung produknya, boleh nanti konsultasi lebih lanjut dengan menghubungi 135 produk lokal, seperti itu. Ini perlu izin edar saja sebelum produk tersebut bisa beredar di pasaran. Sedangkan kalau produk impor, selain pertama harus didaftarkan dulu, transportasi itu perlu selain izin edar, perlu izin impor untuk produknya masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi nanti di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih lengkap tahapannya seperti apa karena memang satu produk itu tahapannya berbeda-beda. Jadi tadi produk knowledge Bepom banyak. Kalau pangan daftarnya seperti ini karena memang kami berkaitan juga dengan instansi lain seperti itu. Kalau obat tradisional beda lagi. Nanti obat tradisional harus izin memiliki industri obat tradisional dulu. Kemudian kalau pangan misalnya industrinya harus pangan dulu dan lain sebagainya. Terus kalau obat harus industri farmasi yang mendaftarkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara umum memang itu nanti tergantung produknya. Jadi nanti bisa ya dikonsultasikan ke kami di agent Halo Bepom ya di 1500533. Boleh nanti ada rekan saya yang mengangkat. Atau mau email juga boleh. Email, SMS, telepon, WhatsApp juga boleh. Oh, iya, bisa kelihatan ya di sini. Di sini. Ya, berarti rupanya aksesnya lengkap ya di Halo Bepom. Jadi bisa lewat telepon, bisa lewat email, bisa lewat chat, segala macam lengkap ya Mbak sekarang. Iya, betul. Nah, ngomongin soal produk knowledge, kayaknya kan produk knowledge-nya di Bepom itu kayaknya banyak sekali ya, karena tadi Mbak bilang aja tahapan untuk mendaftarkan lisensi aja berbeda untuk tiap produk gitu, tiap produk. Kemudian belum lagi nggak hanya dari lisensi segala macam, masih ada tahapan-tahapan lainnya yang berkaitan terkait pendaftaran produk. Nah, ini ada pertanyaan terkait produk knowledge yang ada di Bepom. Pertanyaannya dari Mbak Reni Anggriani. Nah, Mbak Reni ini dari Lion Parcel. Dia bertanya, bolehkah sharing untuk apakah produk knowledge dari Bepom menggunakan aplikasi atau memang diupdate via agent news. Nah, pastinya manajemen knowledge Bepom itu cukup banyak dan mungkin tidak semua agent bisa menghafal atau bahkan mengingat informasi yang sudah cukup lama karena banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang baru ya. Kemudian, boleh nggak sharing tips untuk agent agar dapat mengingat atau sekedar paham dengan cepat mengenai informasi-informasi terbaru? Baik, ya dari Mbak Reni Anggraini ya dari Lion Parcel, saya coba jawab. Jadi kalau untuk sharing product knowledge, memang kami memiliki namanya knowledge base contact center. Nah di sana memang kalau untuk apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran, Mbak. Oh, terdengar, baik. Ya, jadi knowledge base contact center ini seperti knowledge management system mungkin ya.
Ini adalah tempatnya peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang bisa diakses oleh agent contact center. Namun memang untuk yang terbaru, biasanya memang kita bisa lihat juga di website Badan POM sendiri seperti itu. Jadi misalnya ada peraturan baru dan lain sebagainya, kita juga bisa akses di website Badan POM sendiri. Biasanya kita juga kalau di website Badan POM karena memang bisa diakses oleh konsumen, kita mengarahkan ke sana seperti itu. Jadi memang sulit sekali kalau dihafal satu-satu, nggak muat kepalanya ya, karena kepala kita bukan seperti komputer seperti itu. Namun memang kalau sudah tahu misalnya arahnya kemana, agent contact center itu bisa mengarahkan sesuai dengan kategori yang ditanyakan. Misalnya, ada yang menanyakan soal pangan olahan. Nah, yang penting agent contact center itu tahu untuk pangan olahan tadi ada di peraturan yang mana sih seperti itu. Nanti untuk lengkapnya sambil menjawab pertanyaan biasanya kita membuka peraturan tersebut yang bisa diakses juga di knowledge base. Jadi memang di sana untuk detailnya sambil kita buka biasanya. Namun kalau pertanyaan-pertanyaan yang sering, misalnya berapa lama untuk timeline registrasi, kemudian juga untuk prosedur dari awal, itu memang biasanya sudah hafal seperti itu. Jadi karena sering bertanya, jadi itu bisa diinformasikan dengan cepat. Namun kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang khusus seperti kalau seandainya nih yang mendaftarkan si A, kemudian yang menjual si B, nah namanya dari si C gitu, itu kan ada kasus khusus di sana misalnya seperti itu. Nah ini biasanya kita sambil membuka peraturan dan kita bedah peraturannya seperti itu yang bisa kita akses di knowledge base. Kalau seandainya itu tidak ada di knowledge base, kemudian juga tidak ada di peraturan karena bisa sifatnya kebijakan, biasanya kalau dari agent contact center memang tidak bisa memberikan informasi, kita eskalasi ke unit teknis. Seperti itu. Kemudian kalau untuk hafal ya tadi memang tidak bisa dihafal ya. Namun kalau pertanyaan yang sering, seperti timeline, kemudian juga prosedur dari awal, memang itu mau tidak mau sih dihafalkan di awal. Paling kalau ada peraturan terbaru juga berubahnya di beberapa pasal saja, misalnya seperti itu. Nah, kita ingat-ingat di pasal itu biasanya, oh berubahnya di bagian yang ini. Kita highlight di situ. Namun memang semuanya ada di knowledge base contact center dari Halo BPOM. Kemudian untuk yang knowledge yang terbaru biasanya juga ini sering diupdate di website Badan POM ya, meskipun belum masuk ke peraturan biasanya, seperti itu baru rancangan peraturan dan lain sebagainya biasanya terupdate. Jadi agent contact center dan masyarakat juga bisa mengakses. Kadang-kadang memang untuk mudahnya kami mengarahkan secara bersama-sama membuka peraturannya agar memandunya lebih mudah seperti itu. Nah selanjutnya sharing tips untuk agent agar dapat mengingat atau paham dengan cepat mengenai informasi-informasi terbaru yang ada. Sebetulnya kalau untuk tips mengingat dan paham dengan cepat, memang karena mungkin ya kita agent contact center ini basic pendidikannya semuanya adalah farmasis. Jadi agent contact center semuanya adalah farmasis. Jadi memang kalau untuk pengetahuan dasar kefarmasian kita masing-masing sudah memiliki. Baik, sepertinya sudah cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak Reni terkait Baik, knowledge? Ya, mungkin seperti itu ya. Semoga menjawab ya Mbak Reni. Iya. Sepertinya nggak ada tambahan ya dari Mbak Reni. Kita karena ini rupanya masih banyak rupanya ya. Oh banyak. Baik. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Hadis. Jadi perkenalkan nama saya Hadis dari PT Icon Plus. Sebuah pengalaman mengikuti ICC yang sangat patut dicontoh di mana Mbak Putri bisa mengajar sebelumnya, di mana tahun 2019 dapat bronze dan tahun 2020-nya berhasil mendapatkan platinum. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan dari Pak Hadis. Ianya kayaknya sudah dijawab. Tapi saya bacakan. Yang pertama atau strategi untuk bisa meng-up medali tersebut. Kan Mbak upgrade nih Mbak dari bronze ke
platinum gitu. Baik. Jadi mungkin ada nggak tips-tips atau strategi yang disusun untuk meningkatkan medali dari bronze ke platinum tersebut. Baik. Yang kedua, bagaimana tips cara Mbak supaya produk knowledge-nya selalu terupdate? Nah, ini sebetulnya sudah banyak dijelaskan ya Mbak di pertanyaan sebelumnya. Nomor 3-nya, apakah Mbak pernah mendapatkan pelanggan yang hard complaint? Seperti apa ya Mbak cara mengatasinya? Silakan Mbak. Baik. Ini mungkin untuk pertanyaan kedua dan ketiga sebetulnya tadi sudah ya. Namun takut memang tadi ada yang sebelumnya atau baru join. Nah, untuk strategi up medali seperti itu, sebetulnya saya tidak memiliki trik khusus terkait hal ini. Karena ketika awal saya bergabung, ini saya mendapatkan bronze, itu wah ternyata saya menang ya gitu kan. Namun ketika saya diminta untuk ikut lagi, saya tidak pernah juga sebetulnya. Sebetulnya kalau untuk kompetisi seseorang bercita-cita untuk menang itu boleh. Itu sangat boleh seperti itu. Namun waktu itu saya tidak pernah bercita-cita, saya tidak bercita-cita untuk saya harus platinum. Saya tidak seperti itu. Jadi waktu itu sama seperti tahun sebelumnya, saya lakukan apa yang saya bisa. Saya kerahkan apa yang saya punya saat itu seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk dari tahun sebelumnya itu belajar. Pertama dari ujian online dulu nih. Kalau ujian online pertama kan tadi nilainya hanya 70. Karena saya sudah tahu seperti itu, saya coba try out sering-sering. Nah, setelah try out sering-sering malah jadi 88. Nah, itu meningkat. Kalau itu dari segi ujian online. Nah, kalau untuk terkait presentasi, sebetulnya untuk presentasi sendiri mirip-mirip ya. Yang penting ketika kita mempresentasikan itu kepada para dewan juri ataupun yang menonton video presentasi kita, itu kita menggunakan pengalaman yang menarik seperti itu, yang kira-kira itu bisa menyedot perhatian untuk nantinya kita ditonton seperti itu. Nah, juri gimana caranya juri tidak merasa bosan terhadap presentasi kita, karena memang banyak sekali nih teman-teman lain misalnya dari perusahaan dari perbankan ataupun dari asuransi dan lain sebagainya, itu mirip-mirip seperti itu. Namun kita coba cari di sana pengalaman yang benar-benar menarik, yang berbeda seperti itu dengan lain-lainnya, sehingga akan menarik perhatian dewan juri seperti itu. Nah, kalau untuk trik khusus meng-up medali, lagi-lagi memang saya tidak punya trik khusus, namun selama kompetisi, saya melakukan sesuatu itu dengan apa yang saya bisa saat itu, dengan hati, dengan ikhlas, dan kemenangan adalah sesuatu yang bonus untuk saya. Karena kalau jalani sesuai dengan itu hasil baik. Berbeda kalau kita sesuatu itu tidak dengan hati. Apalagi kalau pakai emosi, itu pasti hasilnya akan berbeda. Jadi semuanya dilakukan dengan hati, kemudian lakukanlah apa yang kita bisa. Jangan merasa ini saya ditunjuk untuk kompetisi, jadi merasa bagaimana seperti itu. Saya tidak seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik sebisa saya, semampu saya. Seperti itu. Dan kemenangan adalah bonus. Begitu. Kemudian untuk tips product knowledge selalu update, tadi sudah ya, sering sharing session dengan unit teknis. Kemudian kalau untuk pelanggan yang hard complaint tadi, sebetulnya di pertanyaan pertama juga sudah, bahwa menempatkan diri sebagai wakil BPOM. Jadi konsumen marah itu bukan ke kami, bukan ke saya sebagai agent contact center. Menenangkan diri dulu, oh dia marah, itu pasti karena ada penyebabnya apa gitu kan. Nah, penyebabnya itu kita cari tahu, kita duduk bersama, kita harus punya empati dulu nih. Jangan ikut-ikutan emosi, karena kalau kita ikut-ikutan emosi, nanti pelanggan emosi tambah marah gitu kan. Nah itu mungkin semoga menjawab ya Mas ya. Baik. Untuk yang hard complaint kata Pak Hadis, dia sudah dengarkan jawaban yang yang dari pertanyaannya Mbak Aan. Jadi nanti baik. sudah cukup jelas dari beliau. Ini kita ada pertanyaan open mic ini. Dari tadi mohon maaf Mbak Osi, dari tadi sudah menunggu cukup lama sepertinya.
kita kasih kesempatan ke Mbak Osi. Silakan Mbak Osi untuk bertanya langsung ke Mbak Putri. Baik. Halo Kak Putri, kedengeran nggak Halo. suaranya? Halo, kedengeran ya? Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Oke Kak, aku dari Lion Parcel. Perkenalkan Lion nama Parcel. aku Osi. Di sini ada beberapa hal sih yang mau ditanyain. Di sini itu kan tadi Mbak Putri bilang selain product knowledge itu kan ada juga hal-hal lain yang harus dimiliki sebagai agent contact center ya, yaitu rasa empati juga dan juga sense of belonging yang harus dimiliki oleh agent dalam menangani kendala ya oleh customer. Nah, gimana sih Mbak rasa biar kita tuh bisa meningkatkan gitu sense of belonging kita dan juga rasa empati kita dalam menangani case tersebut seperti itu. Dan yang kedua, di sini kan saya sebagai fresh graduate ya, dan saya juga ingin memperdalam bagaimana sih pekerjaan contact center yang baik dan benar dan profesional seperti itu. Dan kalau misalkan di sini, kalau misalkan di kantor sebagai contact center pasti ada hari-hari di mana kita bosan, kita juga memiliki mood yang nggak bagus gitu tuh. Nah, sedangkan datang nih customer yang hard complain gitu kan, mungkin kita ada situasi di mana kita tuh terbawa suasana, jadi ikut naik suaranya atau gimana, atau apa ya, jadi ngerasa nggak nyaman nih si customernya, atau suara kita meninggi, atau dari ketikan kita yang di email atau di WhatsApp itu menjadi judes, jutek seperti itu. Gimana sih Mbak, caranya kita bisa menangani situasi seperti itu dan kita tuh harus tetap berpenampilan sebagai contact center yang profesional. Seperti itu. Dan yang ketiga, di sini pada saat wawancara tadi Kak Putri bilang harus percaya diri. Tapi saya mau tahu nih Kak, gimana caranya biar kita itu bisa percaya diri pada saat mengikuti tes wawancara selain matang di materi yang udah kita persiapkan nih. Kita nih dalam materi kita udah matang. Tapi gimana sih Mbak biar kita nih yakin kalau misalkan kita menyampaikan materi dengan baik, benar dan jelas seperti itu. Terima kasih Kak Putri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mbak Osi dari Lion Parcel. Izin menjawab ya. Jadi yang pertama adalah memang product knowledge dari Badan POM itu banyak. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan empati pada saat sense of belonging juga pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para konsumen. Jadi konsumen datang ke contact center itu pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, pasti dia nggak akan datang ke kita. Baik masalahnya itu rasa ingin tahu, ataupun memang ingin melakukan pengaduan. Seperti itu. Nah, saya, agent contact center sendiri, selain harus memiliki perasaan bahwa kami adalah wakil dari Badan POM, namun juga harus berada di posisi dari konsumen tersebut. Kenapa? Karena ketika kita ada di posisi konsumen, kita merasakan apa perasaan konsumen saat itu, kita bisa mengetahui bagaimana kita ingin diperlakukan. Seperti itu. Contohnya apabila ketika konsumen datang dan mereka kesulitan misalnya untuk mendaftarkan produk, kita harus memiliki empati. Oh, Ibu kurangnya di mana, di bagian mana? Mari kita bantu informasikan, ini Ibu harus seperti ini, seperti ini. Jadi memang rasa untuk menjadi seorang konsumen itu juga perlu, selain rasa kita sebagai wakil Badan POM. Jadi memang agent contact center itu harus di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya adalah sebagai wakil BPOM dan sebagai juga konsumen. Jadi di sini bisa melakukan pengolahan dengan baik, bagaimana kita harus bekerja secara profesional ke pekerjaan kita, namun juga harus membantu konsumen sebisa kita agar dia mendapatkan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Jadi memang harus empati, harus perasaan kita harus mengikuti apa yang konsumen rasakan saat itu. Kemudian yang kedua adalah fresh graduate ya. Contact center secara benar dan profesional. Sebetulnya untuk ilmu contact center, seperti kita ketahui memang tidak ada keilmuan yang khusus. Namun dari berbagai sektor pendidikan itu bisa sebetulnya menjadi agent contact center. Namun memang karena di Badan POM khususnya adalah kontennya terkait obat dan makanan, erat kaitannya, maka memang dibutuhkan
agent contact center yang memiliki basic pendidikan farmasis itu sendiri. Nah, untuk menjadikan seorang agent contact center yang benar dan profesional, itu memang harus menguasai product knowledge dengan baik. Jadi apapun basic kita, apabila memang kita tidak bekerja sesuai dengan pada saat itu perusahaannya perusahaan apa, misalkan kita kuliah, ada memang banyak ya yang terjadi seperti ini, misalkan kuliahnya kimia nih, masuk ke perbankan, padahal itu tidak pernah diajari selama kuliah gitu. Nah, kita coba pelajari product knowledge apa yang ada di perusahaan tersebut. Kalau kita sudah memiliki product knowledge yang baik, seperti itu, kita dukung dengan cara komunikasi yang baik untuk para konsumen. Jadi kalau saya waktu itu sering-sering ngomong sendiri. Kira-kira nih kalau saya ngomong begini orang lain gimana ya rasanya? Apakah merasa digurui ataukah merasa misalnya seperti dibentak seperti itu. Nah, saya sering ngomong sendiri waktu itu. Sampai saya merasa ketika awal, ini pengalaman pribadi sih, awal saya sebagai agent contact center sampai detik ini, suara saya ada sedikit perubahan. Kalau dulu itu suara saya kaku, ngebas seperti bapak-bapak. Nah, sekarang sudah membaik karena memang itu latihan. Jadi sering berbicara sendiri kalau saya ya, sering berbicara sendiri dan berbicaranya itu dengan senyum. Jadi terdengar suara kita itu terdengar ramah, smiling voice-nya itu terdengar. Itu yang saya lakukan. Jadi selain product knowledge tadi, cara berkomunikasi kita dengan orang lain itu dibenahi seperti itu agar nantinya terlihat baik di mata konsumen. Oh, ini orang sudah bisa memberikan informasi dengan baik, namun tidak memberikan informasi dengan baik saja. Cara penyampaiannya pun ramah ya gitu. Nah, itu memang butuh latihan dan saya biasanya latihan sendiri. Selain memang training-training yang diadakan Badan POM ya. Jadi memang training, kemudian saya berlatih sendiri, suka ngomong sendiri memang. Saya orangnya ngomong tapi ngomong di balik layar biasanya. Nah, kemudian untuk hari-hari bosan, itu memang sering terjadi, wajar manusiawi ya, kalau memang kita bosan kadang-kadang dengan pekerjaan kita. Namun kembali lagi, kalau seandainya kita mood-nya sedang naik turun, kembali lagi, orang datang ke Halo Bepom itu pasti ada masalah. Orang datang ke Halo Bepom itu ada masalah dan mereka membutuhkan kita sebagai problem solver. Nah, di sana kita, kalau saya sendiri harus mengesampingkan ego saya sendiri. Kalau saya sedang merasa tidak baik-baik saja, saya tidak boleh membawa itu untuk konsumen saya. Jadi bagaimana caranya supaya ketika meskipun sedang ada masalah di rumah misalnya, masalah sama keluarga seperti itu, tidak saya bawa ke depan. Biasanya sebelum layanan saya memperbaiki mood saya dengan karena saya orangnya memang suka komedi juga ya, saya sering nonton dulu hal yang membuat saya tertawa dulu sebelum saya menggunakan headset ini untuk menerima telepon. Saya sering melihat sesuatu hal yang lucu dulu gitu kan. Nah, setelah saya menggunakan untuk menerima telepon, saya tidak boleh memiliki mood yang terombang-ambing, memiliki mood yang tidak baik. Karena nanti konsumen yang datang ke kita itu butuh bantuan kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita bad mood nanti itu pasti kinerja kita juga akan tidak baik. Jadi saya merasa saya dibutuhkan, jadi saya harus menjaga mood saya. Nah, itu contohnya. Dan kemudian tadi apabila memang kita mood kita sudah dijaga, sudah baik, namun ternyata pada saat telepon ada saja yang bikin kesel, itu memang ada saja ya, tidak semulus kelihatannya. Seorang agent contact center pasti ada yang hard complaint, yang berkata kasar dan lain sebagainya. Tips dari saya adalah mereka berlaku seperti itu pasti ada masalahnya. Kenapa? Dan tadi saya coba mute 1 atau 2 detik, saya tarik nafas, dikeluarkan lagi. Nah, setelah saya mengeluarkan nafas tadi, selesai di mute-nya, saya harus kembali menjadi orang yang lurus, istilahnya. Jadi orang yang mood-nya baik, saya harus bisa membantu permasalahan dia apa. Yakin dia begitu karena dia punya masalah. Kalau kita bisa bantu, dia akan senang nantinya. Nah, itu dari saya. Kemudian dari wawancara ya. Wawancara memang materi matang, tapi bagaimana cara percaya dirinya gitu. Nah, memang percaya diri ini susah-susah gampang untuk menumbuhkannya, karena memang awalnya saya juga tidak percaya
percaya diri orangnya. Apalagi sebelum mengikuti The Best Contact Center Indonesia. Nah, di 2019 saya belajar memang. Banyak sekali belajar. Sampai yang saya di depan dewan juri, itu segitu banyak di satu ruangan, saya deg-degan. Wah, semuanya ngeliatin, wah gimana nih gitu kan. Sampai berkeringat-keringat, padahal ruangannya dingin waktu itu. Tapi saya banyak belajar bahwa, oh ternyata harusnya saya santai aja, sudah. Perlu tegang, karena kalau kita punya Pak, caranya gimana. Nah, saya kembali di 2020 ini, kembali lagi, memang saya anaknya sering ngomong, saya latihan sendiri. Jadi sering-sering ngomong di depan kaca. Atau ngomong di depan kaca, atau ngomong di depan teman atau keluarga. Jadi meskipun mereka tidak memperhatikan kita, ya sudah ngomong saja, latihan menjawab pertanyaan, kemudian ketika lomba sudah percaya, karena kita sudah sering ngomong sebelumnya. Apapun yang kita sering bicarakan, sebetulnya lama-lama itu kalau menguasai dengan baik, kita jadi percaya diri untuk diungkapkan. Karena ilmu kalau misalnya kita serap saja, tidak diungkapkan seperti itu kadang-kadang memang rasa percaya dirinya susah timbul. Tapi kalau ilmu itu sudah kita punya, dan kita sering latihan untuk berbicara seperti itu percaya diri itu akan timbul dengan sendirinya. Ya, mungkin itu semoga menjawab ya Mbak. Sih dari Lion Parsel. Pokoknya masih ada. Ini banyak banget ya yang berminat bertanya ke Mbak Putri. Jadi saya jadi kepikiran untuk nambahin satu pemenang lagi nih kalau misalkan banyak penanyanya. Kita jawab pertanyaan dari Mas Arif ya. Mas Arif ini dari Dompet Duafa Republika. Selamat siang Mas Arif. Kita berikan ya pertanyaannya ke Mbak Putri. Banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan kontak center itu sangat monoton. Bagaimana pendapat pribadi Kak Putri terkait hal tersebut? Dan bagaimana cara Kak Putri untuk menghilangkan rasa bosan di pekerjaan kontak center ini? Silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang pekerjaan kontak center itu betul memang monoton ya. Jadi kerjaannya angkat telepon, tutup, angkat telepon, kasih solusi, tutup, gitu terus setiap hari, setiap bulan, bahkan saya sudah dari 2015 melakukan hal tersebut. Namun memang di Badan POM sendiri seperti itu, peraturan yang dinamis, informasi yang dinamis, menyebabkan setiap angkat telepon kadang-kadang dapat ilmu baru di sana. Oh, ternyata begitu ya. Oh, ternyata seperti ini ya. Nah, di sana karena ilmu baru saya dapatkan, saya merasa senang gitu. Jadinya, oh ternyata tidak semonoton itu kok. Tidak semonoton yang bayangkan oleh orang-orang seperti itu, karena memang ilmu di Badan POM sendiri adalah sangat dinamis. Jadi ketika ada informasi baru ataupun hal baru seperti itu menjadi sebetulnya memang awalnya kita mungkin tidak tahu informasi tersebut ya, namun karena seiring berjalannya waktu jadi tahu seperti itu, jadi ada saja hal baru seperti itu menjadikan sesuatu kesenangan tersendiri seperti itu. Dan untuk agar tidak monoton, saya selalu tadi kembali menempatkan diri tidak hanya sebagai wakil BPOM, namun juga sebagai konsumen. Kalau kita sudah senang dengan pekerjaan kita, meskipun kerjaan kita tiap hari membantu, dan itu kita berguna untuk orang lain, saya merasa pekerjaan saya ini tidak monoton, karena nanti kemarin saya bantu ini terkait pangan misalnya, nah besoknya lagi ada yang salah makan, kemudian sakit perut, itu juga datangnya ke BPOM. Nah, itu banyak hal-hal yang menarik yang datang terus-menerus, sehingga memang pekerjaannya tidak monoton. Kalau seandainya di perbankan atau lain sebagainya, pengaduannya rata-rata memang mirip-mirip ya. Biasanya saya mengatasinya dengan senang untuk berinteraksi dengan orang-orang baru sih, seperti itu. Jadi karena setiap konsumen itu pertanyaannya selain beragam, setiap konsumen juga unik sih sebetulnya. Ada yang marah-marah, ada yang memang memuji dan lain sebagainya, dan semuanya saya sikapi dengan, oh saya senang kenal dengan orang-orang baru. Jadi saya merasa ketemu teman-teman baru saja setiap hari. Jadi ketika ada
si Bapak A menghubungi kami, wah kenalan nih sama Bapak A, padahal nggak kenalan juga secara langsung. Tapi maksudnya, oh kita berkomunikasi dengan orang baru. Jadi seperti ngobrol dengan banyak teman, jadi merasa tidak monoton untuk kesehariannya. Dan menghilangkan rasa bosan dalam pekerjaan sehari-hari, ya tadi benar seperti itu. Dan memang untuk di kontak center sendiri, karena tadi ya bisa kita explore sebetulnya, banyak yang bisa kita explore dari pekerjaan sebagai kontak center sendiri. Tadi karena hal-hal yang kita informasikan, hal-hal yang ke konsumen kita berikan seperti itu menjadi kesenangan sendiri. Kalau boleh saya curhat nih ya, saya beberapa kali juga pernah menghubungi PLN untuk mengadukan kalau listrik di rumah saya mati beberapa kali gitu kan. Padahal saya waktu itu lagi WFH. Nah, ketika saya menghubungi, meskipun saya kontak center, kadang-kadang memang kan, aduh saya tahu dia kontak center, saya juga kontak center. Tapi waktu itu saya tidak marah gitu, karena memang saking gemesnya, gregetnya. Nah, kebetulan waktu itu saya rekam juga ketika menghubungi kontak centernya. Dan ternyata ketika saya putar rekaman tadi, kok tadi marah-marah, saya malah jadi lucu ya ke kontak centernya. Saya marah-marah, tapi si kontak centernya sendiri tetap profesional. Jadi saya seperti marah-marah sendiri. Saya tidak tahu si kontak centernya tadi itu jadi merasa seperti apa dengan aduan saya, namun saya sendiri merasa lucu karena dia profesional, saya marah-marah seperti itu. Kalau saya menjadi dia, mungkin saya ambil itu menjadi suatu hal yang lucu saja, ya sudah, yang senang-senang saja, yang fun saja. Jadi ketika kontak center ada yang mengadu seperti itu, hard complaint dan lain sebagainya, saya ambil lucunya sih biasanya. Kenapa dia bisa marah dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang tidak jenuh kalau kita bisa mengambil sesuatu itu yang happy-happy-nya, yang manis-manisnya gitu. Sudahlah, dibuanglah yang rasa tidak manis itu, karena mereka komplain pasti ada penyebabnya, dan kita adalah solusinya. Itu menurut saya. Semoga menjawab ya Mas Muhammad Arif. Baik, ini setelah saya cek ada satu pertanyaan chat, ada satu pertanyaan open mic. Saya kasih kesempatan dulu ke Mas Aryadi untuk bertanya langsung ke Mbak Putri. Silakan Mas Aryadi. Selamat siang Mbak Putri. Selamat siang Mas Aryadi. Baik, saya Aryadi dari PLN 123. Baik. Wah ini ya yang terkait tadi saya, dengan... mungkin Mas Aryadi yang mengangkat dulu telepon saya. Baik, bagaimana Mas? Baik Mbak Putri. Sini terkait dengan kompetisi ya, saya ingin tanyakan ini terkait dengan kompetisi TBCC ini. Waktu Mbak Putri tahu akan menjadi perwakilan di kompetisi ini, pasti awalnya Mbak Putri bingung nih, mau angkat tema yang mana seperti itu untuk di kompetisi ini. Nah itu bagaimana tips dan trik Mbak Putri ini untuk mencari tema ataupun hal-hal yang ingin diangkat untuk bisa dijadikan presentasi ataupun bisa dijadikan materi untuk kompetisi ini, seperti itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Mas Aryadi atas pertanyaannya. Ya, memang tadi saya memberikan tips bahwa untuk mengangkat tema yang menarik untuk dibawa di kompetisi. Jadi memang untuk tema, awal sekali saya tahu template presentasi itu apa, harus mengangkat satu tema pelayanan, pengalaman pelayanan seperti itu. Di sana memang tidak mudah untuk mencari pengalaman yang bisa kita share, seperti itu. Jadi artinya, pengalaman mungkin banyak ya, tapi kira-kira pengalaman yang seperti apa yang menarik untuk disimak. Setiap kompetisi, di 2 kali saya mengikuti kompetisi ini, biasanya saya membuat dulu pengalaman-pengalaman yang unik menurut saya, seperti itu, bisa 2 atau 3 pengalaman seperti itu, dan pada akhirnya saya menarik cerita seperti apa sih yang dari pengalaman-pengalaman tadi yang bisa saya share ke orang lain seperti itu, share ke juri. Tentu saja pengalaman tersebut, karena kalau di Badan POM sifatnya sangat teknis ya biasanya ya. Nah, saya mengangkat pengalaman yang memang bisa di-share
ke orang lain selain orang farmasi seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang sederhana tapi juga informatif. Contohnya seperti tadi, minyak kayu putih yang saya angkat tema. Sebetulnya memang banyak tema yang bisa saya angkat. Namun menurut saya menarik itu karena memang ini adalah informasi yang informatif juga untuk orang lain seperti itu. Makanya tadi saya angkat tema minyak kayu putih, dan selain itu ternyata minyak kayu putih ini erat ya kaitannya dengan saya seperti itu. Jadi memang untuk tema pelayanan ini saya angkat dulu beberapa tema, kemudian kira-kira dari tema-tema yang sudah saya pilih tadi, ini mana yang bisa saya share ke orang lain dan memberikan informasi untuk dewan juri atau yang bisa melihat presentasi tersebut. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya Mas Aryadi. Baik, Mbak Putri. Terima kasih atas jawabnya, Mbak Putri. Baik. Baik, ini sepertinya tinggal satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya datang dari Mbak Kurota Ayun lagi rupanya. Terkait lomba juga, Mbak Putri izin nanya lagi, kan kemarin ada beberapa kategori lomba ya. Bisa sharing nggak Mbak strategi Mbak Putri dalam memilih kategori lomba yang sesuai dengan strength yang Mbak punya, atau langsung dapat arahan dari atasan gitu Mbak terkait kategori lomba yang akan Mbak ikuti? Terima kasih. Baik, ya untuk kategori lomba ya, izin menjawab lagi Mbak Aan. Jadi untuk kategori lomba, memang pada dasarnya saya adalah agent inbound. Jadi tugas utamanya adalah memang menerima telepon setiap hari. Jadi ketika mendapat arahan seperti itu, saya ditunjuk memang kategori yang pas adalah untuk agent inbound tadi, seperti itu. Kemudian kalau untuk best of the best, sama sebetulnya, saya kembali ke best of the best agent inbound, namun memang untuk best of the best tahun 2020 kemarin, gabungan dari beberapa perusahaan. Jadi memang tidak dari lembaga publik saja, namun juga dari beberapa perusahaan lain seperti tadi BCA, Coca-Cola, dan lain sebagainya, ada perusahaan swasta juga, dan ini kategori lombanya dibaur oleh panitia. Namun memang pada dasarnya saya adalah agent inbound, meskipun melayani juga email dan SMS. Jadi KPI utama saya ada pada agent inbound. Seperti itu. Dan data-data KPI yang bisa saya tampilkan adalah data KPI dari agent inbound tadi. Seperti itu. Jadi memang arahan dari pimpinan. Iya, semoga menjawab ya Mbak An yang kedua kalinya. Ya, Mbak An.